Sementara itu pemirsa, upaya modifikasi cuaca juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Modifikasi cuaca tahap kedua dilakukan mulai 12 hingga 14 Desember 2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan modifikasi cuaca kemarin selama 3 hari, 7, 8, 9. Alhamdulillah teman-teman media juga bisa melihat hasilnya. Minimal ini adalah salah satu variabel yang kita lakukan. Pastinya juga ada variabel-variabel lain. Ini yang sudah alhamdulillah berhasil. Bisa mengurangi curah hujan yang lebat menjadi relatif yang sekarang kita alami. Kemudian bagaimana ke depannya? Perakiraan cuaca dari BMKG masih memperkirakan cuaca yang ekstrim kurang lebih pada pertengahan Desember, tanggal 5 dan sebagainya. Kami kemarin sudah merapatkan, ada Pak Asem mana, gitu, ada BPPD juga, ya, dan Pak Sekda, bahwasanya kita akan lakukan kembali pada tanggal 12, 13, 14. Ini untuk yang tahap kedua. Mudah-mudahan dengan lebih baik lagi. Pemirsa, sejumlah wilayah mengalami cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir. Lantas, bagaimana prediksi cuaca terkini menjelang libur Nataru dan amankah bagi masyarakat untuk bepergian? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom meeting, ada Direktur Meteorologi Publik BMKG, Bapak Andri Ramdan. Bapak, selamat siang. Pak, kalau kita melihat jelang pergantian tahun baru ini, kira-kira bagaimana perkiraan cuaca dan juga wilayah-wilayah mana saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Baik, selamat sore pemirsa Metro TV. Dapat kami sampaikan bahwa BMKG sebelumnya sudah menyatakan bahwa di periode Desember hingga Februari 2025 sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan. Di antaranya adalah sebagian besar wilayah Jawa, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian tengah dan utara, Sulawesi Tengah, Maluku, dan juga Papua. Tentu di wilayah-wilayah tersebut curah hujan semakin meningkat dan ini perlu diwaspadai utamanya pada periode Nataru yang berbarengan seperti yang sampaikan tadi, berbarengan dengan periode puncak musim hujan. Apa yang menjadi penyebabnya? Perlu saya sampaikan di sini bahwa ada beberapa fenomena atmosfer yang diprediksi aktif hingga akhir tahun dan menjelang awal tahun baru di 2025. Pertama, tentu sudah kami sampaikan sebelumnya jauh-jauh hari bahwa di periode musim hujan ini juga disertai dengan aktifnya La Nina lemah. Dan ini dapat meningkatkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kemudian juga potensi adanya seruakan dingin yang terus kami pantau karena ini dapat memperkuat angin monsun barat ataupun yang membawa massa udara air yang dapat meningkatkan curah hujan khususnya di wilayah Indonesia bagian barat. Ini terus kami pantau. Lalu juga aktifnya secara persisten gelombang-gelombang atmosfer, Rossby dan juga Kelvin yang terus aktif di Indonesia dan juga fenomena MGO. Dan tentunya ini juga memperkuat pembentukan awan-awan hujan di banyak wilayah. Sehingga ini fenomena tersebut ibaratnya ngumpul di periode akhir-akhir tahun sama periode Nataru. Kemudian juga tentu perlu diwaspadai juga pemirsa semua, aktifnya bibit siklon maupun siklon tropis yang di wilayah Samudra Hindia dan juga Laut Cina Selatan. Dan terus kami pantau karena aktifnya bibit-bibit siklon maupun siklon tropis tersebut dapat tadi meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah Sumatera, Jawa maupun Kalimantan. Jadi dapat kami prediksikan wilayah-wilayah yang mana yang perlu diwaspadai pada periode Nataru. Pertama adalah tentu di wilayah selatan ekuator, termasuk di Pulau Sumatera bagian selatan ekuator. Di situ juga ada Lampung, Sumatera Selatan, juga di wilayah yang berbatasan dengan Selat Karimata, ya itu ada Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung. Lalu hampir seluruh Jawa ini kami prediksikan tetap ada potensi cuaca ekstrim, Bali hingga juga Nusa Tenggara. Lalu juga
hampir di seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi bagian selatan, Maluku Utara, dan bagian selatan dan juga Papua. Tentunya ini cuaca sangat dinamis. Kami akan terus pantau dan mengupdate informasi wilayah-wilayah mana saja nanti yang perlu diwaspadi menjelang periode Nataru tersebut. Demikian Baik, kira-kira. artinya kalau kita melihat Mas kesimpulannya, Johnson, hampir sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami yang namanya masuk ke musim hujan begitu karena ada bibit siklon tropis dan segala macam tadi penyebab-penyebab pendukungnya. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak, apakah yang tahun ini akan lebih ekstrim? Ya, kami sampaikan akan lebih aktif, lebih ekstrim dibanding tahun 2023. Karena apa? Tahun 2023, kalau kita ingat itu di periode Nataru atau akhir tahun itu berbarengan dengan El Nino. Sehingga cuacanya cenderung lebih kering dan kondusif ya pada waktu itu. Nah, sekarang 2024 ini ada La Nina lemah, ada cold surge yang kemungkinan aktif, ada juga bibit siklon aktifnya, eh, gelombang-gelombang atmosfer dan juga MJO. Dan ini yang kami wanti-wanti kepada masyarakat dan juga pemerintah terkait untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan. Dan terbukti di awal Desember ini sudah banyak bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Tentu ini menjadi lesson learn kita melakukan upaya-upaya penanggulangan antisipasi untuk tadi menghadapi bencana hidrometeorologi tersebut. Kira-kira demikian. Ya, Pak Andri, ini kan beberapa hari yang lalu dan nanti akan dilakukan juga tahap 2 dari Pemprov DKI Jakarta ini melakukan modifikasi cuaca untuk mengantisipasi cuaca ekstrim. Apakah dari BMKG melihat ini akan berhasil begitu? Saya optimis, sangat berhasil ya, optimis karena kita berkaca di evaluasi kemarin terakhir, kami BMKG bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta melakukan OMC pada periode 7 hingga 9 Desember yang lalu. Dari hasil evaluasi berhasil mengurangi intensitas curah hujan di wilayah target. Dengan wilayah penyemaian di wilayah Laut Jawa. Jadi curah hujan di Jakarta dapat ditekan hingga 36%. Sebagai contoh, hujan intensitas tinggi yang awalnya diprediksi lebih dari 100 mm berhasil dialihkan ke wilayah penyemaian di Laut Jawa ataupun perairan utara Jakarta ya. Jadi evaluasi terus kami lakukan pun demikian ya untuk terus memastikan keefektifan OMC tersebut dan tentu ini ke depan seperti disampaikan tadi juga pengumuman dari PJ Gubernur ya, ini dilanjutkan untuk evaluasi, dilanjutkan untuk OMC tahap kedua di Jakarta dari tanggal 12 hingga 14 Desember. Dan di wilayah lain pun perlu kami sampaikan, tidak hanya di Jakarta, BMKG bekerja sama dengan BNPB, pemerintah provinsi dan juga TNI, AU, dan instansi lainnya ya, melaksanakan operasi modifikasi cuaca lanjutan dan sudah dimulai dari tanggal 11 Desember sementara hingga 19 Desember. Lalu kemudian operasi modifikasi cuaca tersebut akan terus dilakukan mode standby ya, menyesuaikan kondisi cuaca dan kebutuhan di lapangan. Demikian kira-kira. Baik, tentunya upaya-upaya ini terus dilakukan mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan cuaca yang dinamis, apalagi dikatakan tadi lebih ekstrim dibandingkan dengan tahun 2023. Semoga ini bisa menjadi reminder juga untuk masyarakat untuk meningkatkan antisipasi jelang libur Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani telah bergabung bersama kami di Newsline dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.